Halo, saya Ayu, menyapa hangat para pendengar setia saluran audio cerita menarik. Para pendengar yang budiman, manusia mungkin bisa melihat masa lalu, namun tak akan ada yang tahu bagaimana masa depan saat benih yang ditabur di masa kini bukanlah benih kebaikan. Ibu mertua dalam cerita yang Ayu bacakan hari ini adalah salah satu contohnya. Bagaimana masa depannya kelak ketika saat ini ia memiliki segalanya di genggaman tangan, namun rela melakukan hal-hal paling kejam untuk mendorong wanita lain ke jurang kehancuran, bahkan merampas kebebasan dan harga dirinya. Mungkinkah wanita ini bisa menutupi langit dengan satu tangan selamanya? Mari kita dengarkan kisah nyata yang sangat luar biasa ini. Selamat mendengarkan. Nadia berdiri di depan cermin kamar mandi, menyingkap gaun tidurnya tinggi-tinggi hingga ke siku. Matanya menatap nanar pada lengan polosnya, lalu dengan perlahan mulai menghitung memar lama di lengannya jejak dari saat-saat Bagas main tangan padanya. 1, 2. Memar kedua sudah mulai memudar sejak minggu lalu ketika Nadia memasak sayur sedikit keasinan dan Bagas marah besar. 3. Memar ini masih baru, dari semalam saat Nadia tak sengaja bertanya mengapa suaminya pulang larut. Nadia menghitung hingga angka 13, lalu berhenti. Ia mendongak menatap cermin. Wajah di cermin itu begitu asing hingga ia butuh beberapa detik untuk mengenalinya. 4 tahun lalu, itu adalah wajah seorang mahasiswi tingkat akhir Fakultas Kedokteran. Matanya berbinar dan pipinya selalu merona. Kini yang tersisa hanyalah seorang wanita berusia 27 tahun dengan lingkaran hitam di bawah mata, tulang pipi yang menonjol, dan bibir yang terkatup rapat seolah sudah lupa caranya tersenyum. Nadia tidak menangis, air matanya sudah mengering sejak lama. Nadia sudah selesai masaknya, ibu sudah nunggu dari pagi. Suara Ibu Ningsih terdengar dari ruang tamu membentak dengan nada melengking bak suara cangkir porselen yang pecah di lantai ubin. Nadia tersentak buru-buru menarik lengan bajunya ke bawah, mengenakan sweater lengan panjang untuk menutupi memarnya, lalu membuka pintu dan keluar. Ibu Ningsih duduk di sana, menyilangkan tangan di depan perut, wajahnya dingin. Di atas meja tersaji semangkuk soto Betawi yang sudah disiapkan Nadia sejak pukul 5 pagi untuk merebus tulangnya, membuat tangan dan kakinya kebas karena berdiri di dapur 2 jam penuh. Ibu Ningsih mendorong mangkuk soto itu ke samping, gerakannya lambat tapi merendahkan. Soto apa ini hambar begini? Kamu kuliah kedokteran tapi masak saja kalah sama pembantu. Nadia menunduk, kedua tangannya saling meremas di belakang punggung. Iya bu, biar saya tambahkan bumbunya. Tidak usah, repot-repot dimasak ulang malah makin hancur rasanya. Ibu Ningsih berdiri dan mendorong kursi dengan kasar. Suruh Bisumi masakan Ibu Mi saja, ibu harus pergi ketemu klien. Bagas duduk di sebelahnya sejak tadi, matanya terpaku pada mangkuk sotonya. Mendengar ibunya berlalu, ia hanya melirik istrinya sekilas lalu melanjutkan makan. Tak ada satupun kata pembelaan, tak ada satupun pertanyaan. Nadia menatap ke bawah, mengingat bagaimana tangan suaminya semalam mencekik pergelangan tangannya begitu kuat hingga ia pikir tulangnya akan patah. Mas, panggil Nadia pelan. Bagas mendongak, mengerutkan kening kesal. Apalagi, ada apa? Nanti malam mas pulang makan di rumah. Kamu jangan banyak tanya. Bagas membentak, melempar sendoknya ke piring hingga berdenting keras. Sudah berapa kali aku bilang, urusanku di luar. Kamu gak usah ikut campur. Ia berdiri, mengambil kunci mobil, lalu berjalan lurus ke pintu. Nadia berdiri sendirian di tengah rumah mewah yang luas itu, mendengar suara pintu dibanting dari luar. Ia duduk di kursi, menatap mangkuk soto yang mulai mendingin, uap tipisnya mengepul lalu lenyap. 4 tahun lalu, di pagi yang sama seperti ini, ia duduk berhadapan dengan Bagas di sebuah kafe kecil di kawasan Jakarta Selatan. Saat itu Bagas tersenyum manis mengajaknya makan sate Senayan dan Nadia mengangguk. Ia tidak tahu bahwa anggukan hari itu adalah awal dari 3 tahun hidup dalam sangkar emas tanpa satupun tawa. 4 tahun lalu, Nadia dan Bagas bertemu melalui proyek Pangan Sehat. Saat itu Nadia adalah mahasiswi kedokteran tingkat akhir yang ditugaskan fakultasnya melakukan survei gizi di PT Kusuma Pangan, perusahaan makanan ternama di Jakarta. Bagas saat itu menjabat sebagai wakil direktur yang mewakili perusahaan menangani para mahasiswa. Pria itu tinggi, rapi, pandai bicara, dan selalu tampak mengalah. Dalam setiap rapat, Bagas selalu menuangkan air untuk Nadia, membukakan pintu untuknya, dan memesankan taksi online untuk mengantarnya pulang jika rapat selesai larut. Namun tak mengapa Pak Dharma, ayah Nadia, sejak pertama kali bertemu Bagas sudah punya firasat buruk. Bapak lihat anak ini terlalu banyak omong. Laki-laki yang baik gak perlu banyak bicara begitu nak. Nadia tertawa memeluk bahu ayahnya. Bapak terlalu khawatir. Dia sopan, Bapak malah bilang banyak omong. Pak Dharma tak menimpali lagi. Istrinya meninggal sejak Nadia kecil. Ia membesarkan putri tunggalnya itu sendirian, merawatnya bak barang pecah belah yang sangat berharga. Kini putrinya berusia 23 tahun dan punya pacar. Ia tahu ia tak bisa melarang.
Namun malam itu ia tak bisa tidur. Ada sesuatu dari Bagas yang membuatnya tidak tenang. Senyumnya terlalu dibuat-buat, tatapannya terlalu tahu cara mengambil hati. Hari di mana Bagas membawa ibunya melamar ke rumah, Ibu Ningsih membawa keranjang parsel yang sangat besar, berisi ginseng Korea, sarang burung walet, dan sekotak teh premium yang membuat Pak Dharma terkejut melihat harganya. Pak Dharma, Ibu Ningsih menggenggam tangan ayah Nadia dengan suara semanis madu. Kita ini sebentar lagi besanan. Nadia ini anak yang baik dan penurut. Saya sayangnya melebihi anak kandung sendiri. Bapak tenang saja, dia pindah ke rumah saya rasanya sama saja seperti rumah sendiri. Pak Dharma mengangguk, mulutnya tersenyum tapi hatinya tidak. Melihat Ibu Ningsih menggenggam tangannya terlalu erat, matanya yang liar mengamati sekeliling rumah tua 3 lantai yang telah ia dan ibunya tempati puluhan tahun, Pak Dharma merasa ada yang tidak beres, meski tak tahu pasti apa alasannya. 3 bulan kemudian pernikahan Bagas dan Nadia digelar. Nenek Aminah, nenek Nadia yang kala itu berusia 76 tahun, duduk menatap cucunya memakai kebaya pengantin, tangannya gemetar dan matanya berkaca-kaca. "Nuk, masuk ke keluarga orang itu harus pintar-pintar bawa diri ya. Kalau ada apa-apa pulang ke rumah nenek. Selama nenek masih hidup, kamu selalu punya tempat untuk pulang." Nadia tersenyum memeluk neneknya. "Nenek, ada apa sih kok khawatir begitu? Aku kan tetap bakal sering jenguk nenek." Bulan pertama setelah pernikahan, segala sesuatu di rumah Ibu Ningsih berjalan sesuai naskah yang seolah sudah disiapkan. Ibu mertuanya masih tersenyum menganggap Nadia sebagai putri sendiri, bahkan membawakan jus buah jika Nadia pulang larut. Hingga suatu malam Ibu Ningsih duduk di sebelah Nadia, meletakkan tumpukan dokumen dan sebuah kartu ATM di atas meja. "Nak, mulai sekarang gaji Bagas ibu yang pegang. Kamu juga serahkan kartu ATM-mu ke ibu. Di rumah ini dari dulu sudah aturannya begitu, ibu yang kelola keuangan, kamu nggak perlu pusing. Butuh apa-apa tinggal minta ke ibu." Nadia tertegun. Ia sedang bekerja magang di sebuah rumah sakit. Gajinya memang tidak seberapa, tapi itu uang hasil keringatnya. "Bu, saya kan kerja punya gaji sendiri. Biar saya kelola sendiri saja, Bu. Kalau butuh iuran untuk rumah saya pasti kasih ke ibu." Ibu Ningsih tersenyum, senyum yang hanya mengangkat sebelah bibirnya. "Iuran? Gajimu itu seberapa sampai mau ikut iuran segala? Paling-paling cuma cukup buat jajan air minum beberapa hari. Keluarga ini nggak kurang uang. Ibu rasa sebaiknya kamu berhenti kerja saja. Kamu itu menantu keluarga Kusuma. Kalau kamu disuruh magang di rumah sakit, orang-orang bakal ngetawain keluarga kita. Berhenti saja di rumah urus suami." "Tapi Bu, saya kuliah 6 tahun. Kuliah untuk jadi istri yang baik. Perempuan kalau terlalu gila kerja, rumah tangganya berantakan. Ibu sudah bilang, kamu tinggal nurut saja." Nadia menatap Bagas. Suaminya sedang menonton TV, tak menoleh sedikit pun. Nadia berdiri, masuk ke kamar dan menutup pintu. Malam itu saat Bagas naik ke kasur, Nadia memanggil pelan Mas soal omongan ibu tadi. Bagas memunggungi istrinya, "Ibu melakukan itu demi kebaikanmu. Jangan bikin ribut sama ibu, nanti aku yang serba salah." Nadia terdiam. 2 tetes air mata panas mengalir di bantalnya. Ia mulai mengerti bahwa hidupnya mulai saat ini bukan lagi miliknya. 1 minggu kemudian, Nadia mengajukan surat pengunduran diri dari rumah sakit. Kartu ATM-nya kini tersimpan rapi di brankas Ibu Ningsih. Setiap bulan, sang ibu mertua memberinya 500.000 untuk uang saku, disertai kalimat andalan, "Pegang ini buat beli lipstik. Kalau belanja harus tahu hemat. Keluarga kita memang kaya, tapi pengeluaran harus wajar, nggak boleh boros." Nadia menerima uang itu tanpa bicara. Sejak saat itu, ia mulai paham apa artinya hidup di dalam sangkar emas. Tahun kedua pernikahan, Bagas mulai sering pergi pagi pulang larut. Awalnya ia masih mengabari istrinya lewat pesan, tapi lama-kelamaan pesan itu lenyap. Nadia sering duduk sendirian di ruang tamu, menunggu hingga pukul 12 atau jam 1 pagi. Ada malam-malam di mana Bagas pulang tercium bau alkohol menyengat dan parfum wanita yang asing. Saat Nadia bertanya, Bagas membentak. "Perempuan kok banyak tanya? Aku ini lagi urus klien, masa minum-minum sendiri?" Ibu Ningsih yang melihat menantunya begadang menunggu suami bukannya memuji, malah menyindir. "Perempuan sudah punya suami kok duduk diam kayak kucing liar nunggu majikan. Gak punya harga diri apa? Masuk kamar tidur sana, biarkan saja dia." Nadia naik ke kasur, menenggelamkan wajahnya ke bantal. Hari-hari berikutnya ia mulai berdandan tipis setiap pagi, berharap Bagas memandangnya lagi seperti saat masih pacaran. Ibu Ningsih memergokinya duduk di seberang Nadia saat sarapan. "Kamu pakai lipstik buat siapa? Perempuan sudah bersuami ngapain dandan segala? Di rumah seharian tapi sibuk pakai bedak sama lipstik." Ibu risih lihatnya. "Cuma tipis kok Bu, biar kelihatan segar," jawab Nadia pelan.
Segar apa? Orang kelihatan segar itu buat pergi kerja, ketemu klien. Di rumah siapa yang mau lihat? Hapus sana. Nadia berdiri, pergi ke kamar mandi, mengambil tisu dan menghapus lipstiknya. Saat ia kembali, Ibu Ningsih masih duduk di sana, tatapannya mengikuti setiap gerak-gerik Nadia. Mbak Sipir penjara mengawasi narapidana. Ada kalanya tamu-tamu Ibu Ningsih datang, para istri pengusaha lain. Ia menarik Nadia untuk diperkenalkan. Ini menantu saya. Lulusan kedokteran, tapi kikuk. Masak belum bisa, nyetrika baju masih kusut. Masuk keluarga saya terpaksa saya ajari dari nol. Tamu-tamu itu tertawa canggung, ada yang menghibur. Ya, Bu Ningsih, anak muda memang harus sabar. Menantu ibu cantik begini sudah beruntung loh. Cantik buat apa kalau nggak bisa ngurus rumah? Oh ya Jeng, anakmu ada teman kuliah nggak yang pintar ngurus rumah gitu? Kenalin dong ke si Bagas, biar dia kenal sama beberapa perempuan lagi. Ibu Ningsih berbicara sambil terkikik. Para tamu ikut tertawa. Nadia berdiri di sana. Kedua tangannya mencengkeram erat ujung bajunya. Tak tahu harus berbuat apa. Ia berbalik, naik ke kamar, dan mengunci pintu. Lalu suatu malam di bulan Oktober, Bagas pulang sekitar jam 2 pagi. Bau alkohol menyengat, kemejanya kusut, dan ada noda lipstik tipis di kerahnya. Nadia yang menunggu di sofa berdiri hendak memapah suaminya ke kamar. Bagas mendorongnya dengan kasar hingga terhuyung. Mas, panggil Nadia lirih. Kok pulangnya malam banget? Aku nungguin dari sore. Ngapain kamu nungguin aku? Kamu itu siapa berani-beraninya ngatur aku? Aku nggak ngatur, aku cuma khawatir. Khawatir apa? Aku minum banyak juga nggak bakal mati. Bagas berdiri dan secepat kilat Nadia melihat tangan pria itu melayang. Plak! Pipi Nadia terasa panas, tubuhnya terjerembab ke sofa. Ia duduk di sana memegangi pipinya, matanya terbelalak menatap suaminya. Bagas masih berdiri sempoyongan dengan mata memerah. Sesaat ia terdiam seolah tersadar lalu berjalan terhuyung masuk ke kamar dan membanting pintu. Nadia duduk diam di sofa tak bergerak, ia tak menangis, ia hanya duduk memegangi pipinya hingga fajar menyingsing. Pagi harinya Bagas bangun dan melihat istrinya masih duduk di sana. Ia terpaku, lalu berlutut di samping Nadia. Maafkan aku mabuk banget semalam, aku nggak sengaja, aku sumpah nggak akan ada yang kedua kali. Nadia menatap suaminya dengan mata kering. Aku ngerti, mandilah. Ia berdiri dan pergi ke dapur untuk memasak sarapan. Saat ia berdiri di dapur, Ibu Ningsih turun. Melihat pipi menantunya yang memar, ia tak terlihat terkejut sama sekali. Kenapa mukamu itu? Semalam. Mas Bagas pulang mabuk, tangannya sedikit kebablasan. Nadia menunduk menjawab pelan. Ibu Ningsih menghela napas, menggelengkan kepala dengan santai. Laki-laki kalau mabuk ya kadang tangannya suka lepas kendali. Istri yang baik itu harusnya pintar-pintar jaga sikap biar suaminya nggak sampai mabuk di luar. Kamu harus introspeksi diri. Nadia mendongak menatap ibu mertuanya. Pada detik itu ia menyadari satu hal. Ini bukan yang terakhir kalinya. Ibu Ningsih tak akan pernah membelanya. Justru sebaliknya, wanita itu melindungi putranya. Nadia adalah orang luar dan selamanya akan jadi orang luar di rumah ini. Sejak hari itu, setiap bulan Nadia selalu mendapat tambahan memar baru. Ada memar karena Bagas mabuk, ada pula saat ia sedang emosi. Nadia belajar menyembunyikannya dengan baju lengan panjang, celana panjang, dan alasan-alasan palsu pada ayah kandungnya setiap kali Pak Dharma menelepon. Kamu sehat, Nak? Sehat, Pak. Bapak sudah makan? Nenek sehat? Nenek sama saja. Kapan-kapan pulang ya, makan bareng Bapak dan Nenek. Iya, Pak, nanti aku pulang. Nadia berjanji akan pulang, tapi sudah setengah tahun ia belum menjenguk ayahnya. Ibu Ningsih mengontrol setiap kepergiannya, setiap teleponnya. Setiap kali Nadia ingin pulang, selalu ada alasan untuk menahannya. Entah ada tamu, butuh bantuan masak, atau ibu mertuanya tiba-tiba sakit. Dan Bagas tak pernah membela istrinya, ia selalu berpihak pada ibunya. Hingga suatu hari, Bagas pulang lebih awal. Ia masuk kamar mandi meninggalkan ponselnya yang menyala di atas meja. Nadia lewat dan tanpa sengaja melirik. Di layar muncul pesan dari nomor tak dikenal. Mata Nadia terpaku, jantungnya serasa membeku. Mas, aku udah beli tespek, garis 2 loh mas. Terus kita mau gimana nih? Nadia berdiri, tangannya sedikit gemetar. Ia mendengar suara kucuran air di kamar mandi, menghitung dalam kepala. Aku punya waktu sekitar 5 menit. Ia menarik napas panjang, lalu mengambil ponsel itu. Ia sudah lama tahu kode sandinya tanggal lahir Ibu Ningsih. Nadia membuka kunci dan menggulir percakapan ke atas. Wanita itu bernama Siska, karyawan di anak perusahaan Kusuma Pangan, berusia 23 tahun.
Hubungan mereka sudah terjalin lebih dari setahun. Ada foto, obrolan mesra, hingga janji temu di hotel lengkap dengan tanggal dan jamnya. Nadia menatap layar ponsel itu. Tangannya tak lagi bergetar. Dalam kepalanya ada sesuatu yang perlahan benderang. Itu bukan amarah, bukan pula rasa sakit. Itu adalah kejelasan. Sebuah kejelasan yang tak pernah ia dapatkan selama 3 tahun terakhir. Ia mengambil ponsel miliknya, memotret seluruh riwayat pesan Bagas. Ia memotret bukti transfer semuanya, lalu mengirimkan foto-foto tersebut ke alamat email pribadinya. Saat suara air di kamar mandi berhenti, Nadia telah meletakkan kembali ponsel suaminya tepat di posisi semula. Nadia turun ke dapur, mulai menata makanan. Bagas keluar sambil mengeringkan rambut. "Masak apa kamu?" "Ayam rebus dan tahu bumbu balado. Mas mau makan?" "Ya, sebentar lagi aku ke sana." Bagas duduk di meja makan dan menyalakan TV. Nadia berdiri di dapur, tangannya masih menatap piring. Ia menatap keluar jendela. Ada sesuatu di dalam dirinya yang telah mati, namun di saat bersamaan sesuatu yang baru telah lahir. 6 bulan setelah hari ia menemukan kebenaran itu, Nadia mulai menyusun rencana secara diam-diam. Di luar, ia tetap menantu yang penurut, bangun pagi memasak, menunduk saat Ibu Ningsih memarahi, diam saat Bagas pulang larut. Tapi di dalam, ia punya perhitungan sendiri. Nadia mulai mengumpulkan bukti. Ia memotret diam-diam pesan Bagas di kesempatan lain. Ia diam-diam menyalin mutasi rekening dari dokumen yang lupa dibereskan Bagas di meja. Ia mencatat tanggal setiap kali memar muncul di tubuhnya, memotretnya bersama koran hari itu untuk membuktikan waktu. Setelah itu ia mencari cara menemui pengacara. Ia beralasan pergi ke supermarket atau pasar untuk beli obat. Ibu Ningsih punya banyak mata-mata, tapi ia tak bisa mengawasinya 24 jam. Suatu pagi Nadia naik taksi online ke kantor pengacara di kawasan Jalan Sudirman. Pengacara Reza adalah pengacara muda, anak dari teman ayahnya. Reza duduk di seberang Nadia, mendengarkannya bercerita selama hampir 2 jam. Setelah selesai, ia mendorong segelas air ke arah Nadia. "Minumlah Mbak, saya akan bantu Mbak Nadia. Tapi Mbak harus ikuti langkahnya satu persatu. Mengerti?" Nadia mengangguk. "Saya mengerti. Pertama, Mbak harus punya surat visum atau keterangan medis resmi dari rumah sakit, bukan cuma foto sendiri. Kedua, bukti perselingkuhan pesan, foto, mutasi, bank makin banyak makin bagus. Ketiga, Mbak harus punya uang simpanan, biarpun cuma beberapa juta supaya saat keluar dari rumah itu Mbak punya pegangan untuk hidup. Paham?" "Paham." "Satu hal lagi Mbak Nadia," Reza merendahkan suaranya. "Jangan sampai mereka tahu Mbak sedang bersiap-siap. Ibu Ningsih, saya dengar di kalangan bisnis dia bukan orang yang bisa diremehkan. Hati-hati." Nadia mengangguk lagi. Ia keluar dari kantor itu dan naik taksi online pulang. Di jalan ia mampir ke apotek membeli vitamin sebagai alasan jika Ibu Ningsih bertanya mengapa ia pergi lama. Sesuai saran pengacara, Nadia pergi ke klinik. Ia tak pergi ke rumah sakit pemerintah tempat ia pernah magang, melainkan ke klinik swasta di Kebayoran Baru, di mana tak ada yang tahu ia adalah menantu keluarga Kusuma. Dokter mencatat memarnya dan mengeluarkan surat keterangan cedera. Nadia menyimpan kertas itu layaknya harta karun, menyembunyikannya di dalam buku tebal di kamarnya. Setelah itu, ia mulai menabung. Setiap kali ke pasar, Ibu Ningsih memberinya uang. Nadia mencari barang yang lebih murah lalu menyimpan selisihnya. Begitulah sedikit demi sedikit, ia mengumpulkan lebih dari 20.000. Dengan uang itu, ia membuka rekening bank baru dan menyetor semuanya. Ia juga membuat kartu ATM baru dan menyembunyikannya di dalam buku bersama surat medisnya. Suatu malam, Bagas pulang lebih awal, hal yang tak biasa. Baru jam 6 sore, ia sudah tiba di rumah tanpa mengabari. Nadia baru selesai memasak dan sedang menata meja makan, lalu terdengar Ibu Ningsih memanggil dari ruang tamu. "Nadia, sini kamu, Ibu mau bicara." Nadia mengelap tangannya dan berjalan keluar. Ibu Ningsih duduk di tengah ruang tamu, Bagas di sebelahnya. Di atas meja ada seteko teh yang baru diseduh. Ibu Ningsih menunjuk kursi di seberangnya, duduk. Nadia duduk, kedua tangannya di atas pangkuan. Ia tak mengerti ada apa, tapi ia merasa hari ini akan berbeda. Ibu Ningsih menuang teh dan menyodorkannya pada Nadia. "Minum." "Baik, Bu. Ibu dan Bagas ada yang mau dibicarakan sama kamu." Nadia menyesap tehnya sedikit. "Iya, Bu, silakan." Ibu Ningsih meletakkan cangkirnya, menatap menantunya tanpa senyum. "Kamu nikah sama Bagas sudah 3 tahun kan?" "Iya." "Puh, 3 tahun tapi belum punya satu pun anak. Di keluarga ini Bagas anak laki-laki satu-satunya. Ibu nggak bisa biarkan keluarga ini nggak punya cucu penerus." Nadia menatap cangkir tehnya. Ia sudah menebak kelanjutannya, tapi berusaha tetap tenang. "Bu, soal anak itu titipan Tuhan. Dokter juga bilang saya dan Mas Bagas nggak ada masalah, cuma belum rezeki." "Brak!"
Ibu Ningsih menggebrak meja, air teh di cangkir tumpah. Jangan pakai omongan sok dokter ke ibu. Kamu jadi istri nggak bisa kasih anak, itu salahmu, bukan salah Bagas. Nadia terdiam. Ia melirik Bagas yang terus menunduk tak berani menatap istrinya. Ibu Ningsih melanjutkan, ibu sama Bagas sudah diskusi. Di luar sana ada perempuan umur 23 tahun yang lagi hamil. Kandungannya sudah 4 bulan. Nadia merasa cangkir teh di tangannya agak panas. Ia meletakkannya pelan-pelan ke meja. Rencana ibu begini, ibu akan bawa perempuan itu ke sini jadi istri kedua Bagas. Kamu tetap tinggal di sini, tetap jadi istri pertama, tetap ibu yang biayai. Kamu cukup terima suami bagi 2. Di luar sana banyak kok yang begitu. Kalau kamu bisa beranak ya beranaklah. Kalau enggak biar dia yang lahirin cucu buat ibu. Nadia duduk diam. Ia menatap mata Ibu Ningsih lalu beralih ke Bagas. Mas, suaranya tenang. Mas setuju sama ibu? Bagas menelan ludah. Ia menatap ibunya, menatap istrinya, lalu menunduk. Tolong mengertilah, Nat. Omongan ibu ada benarnya. Ibu sudah tua, pengen punya cucu. Jadi Mas setuju? Bukan soal setuju atau nggak setuju, ini urusan keluarga. Nadia menatap suaminya. Tak ada amarah dalam pandangan itu, tak ada rasa kaget. Hanya ada ketenangan yang menusuk tulang. 3 tahun hidup bersama, ia sudah tak punya sisa rasa terkejut terhadap laki-laki ini. Ibu Ningsih menepuk pahanya tegas. Nah, Bagas sudah setuju, sekarang kamu. Kalau kamu terima, semua urusan beres. Ibu kasih waktu semalam buat mikir. Besok pagi kamu kasih jawaban. Nadia berdiri, kedua tangannya sedikit mengepal, tapi suaranya tetap datar tanpa getar. Baik Bu, saya minta waktu semalam. Pikirkan baik-baik. Nadia menunduk lalu naik ke kamar dan mengunci pintu. Ia tidak menangis, tidak panik. Ia hanya duduk, meletakkan tangan di meja dan mengatur napasnya. Ia sudah bersiap untuk hari ini. Ia sudah punya bukti cedera, bukti selingkuh, dan uang di rekening rahasia. Ia mengambil sebuah ponsel lama yang disembunyikannya di laci terkunci. Ponsel yang hanya dipakai untuk menelepon pengacara Reza. Ia memutar nomor. Halo Mbak Nadia. Nadia menelan ludah. Mas Reza, saya sudah putuskan. Besok pagi saya ajukan gugatan cerai. Tolong siapkan berkasnya. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar napas Reza yang melegakan. Baik, besok jam 9 ke kantor saya. Hati-hati, jangan sampai mereka tahu. Baik. Nadia mematikan ponsel, mengembalikannya ke laci, menguncinya rapat-rapat, lalu berdiri di dekat jendela. Di halaman bawah, cahaya dari ruang tamu membias ke lantai, diiringi suara Ibu Ningsih dan Bagas yang sedang berunding pelan. Nadia menutup tirai, masuk ke kamar mandi dan menyingkap lengan bajunya. Ia menatap memar-memar di sana. Ini hari terakhir, bisiknya pada diri sendiri. Jam 5 pagi keesokan harinya, Nadia bangkit dari meja kerja. Semalaman ia tidak tidur, tidak menangis, tidak gelisah. Ia hanya menyusun satu persatu dokumen ke dalam map hitam. Bukti medis, foto pesan selingkuh, mutasi bank, dan 13 lembar foto memar di tangannya yang tertanggal jelas. Setiap kertas ia rapikan dengan teliti. Saat ayam berkokok, Nadia pergi ke kamar mandi membasuh wajah dengan air dingin. Baru saat itulah tangannya terasa sedikit gemetar bukan karena takut tapi karena kelelahan. Setelah semalaman menahan diri, ia menangkupkan air ke wajah. Di cermin, matanya mengering, namun ada tekad yang berkobar di sana. Ia memakai pakaian biasa untuk ke pasar, melapisi dengan sweater tipis. Ia mengambil keranjang belanja yang biasa dipakai Ibu Ningsih, meletakkan map dokumen di dasarnya, menutupinya dengan lap kain dapur, lalu menuruni tangga selangkah demi selangkah tanpa suara. Jam di ruang tamu menunjukkan 05.30. Ibu Ningsih biasanya bangun jam 7, Bagas tidur di kamar terpisah dan pasti baru bangun jam 8. Nadia sudah menghitung setiap detiknya. Ia sampai di depan pintu memegang gagangnya dan memutarnya pelan. Namun tepat di saat itu sebuah suara mengagetkannya dari belakang. Menantu ibu pagi-pagi mau kemana? Nadia mematung lalu berbalik perlahan. Ibu Ningsih berdiri di tengah ruang tamu, menyunggingkan senyum dingin yang membuat tengkuk Nadia merinding. Mau ke pasar, Bu? Ke pasar ya? Ibu Ningsih mengangguk-angguk. Tumben pagi sekali? Iya, hari ini rencananya masak sop iga. Harus ke pasar pagi biar dapat daging iga yang bagus. Oh, Ibu Ningsih melangkah mendekat perlahan, matanya terpaku pada keranjang di tangan Nadia. Ke pasar kok bawa map dokumen segala, mantu? Nadia menegang, tangannya mencengkeram erat gagang keranjang. Maksud ibu apa? Saya nggak ngerti. Nggak ngerti? Ibu Ningsih tertawa mengejek lalu berteriak memanggil ke dalam. Bisumi, sini kamu. Bisumi, ART berusia 50 tahun yang sudah bekerja 2 tahun di sana, keluar dengan wajah menunduk tak berani menatap Nadia. Coba kamu ceritakan ke menantuku ini. Kamu lihat dia pergi kemana saja sebulan terakhir.
Bisumi menunduk, suaranya pelan dan gemetar. Neng Nadia. Naik taksi online ke Jalan Sudirman 3 kali, sekali ke klinik swasta di Kebayoran Baru dan 2 kali ke bank. Nadia menatap Bisumi. Sesuatu dalam dadanya pecah, bukan karena marah. Ia tak punya hak untuk marah pada Bisumi. Ia hanya lelah, rasa lelah yang merasuk hingga ke tulang. Ibu Ningsih menepuk bahu pembantunya. Bagus kerjamu, nanti ibu tambah gajimu. Sana ke dapur. Bisumi bergegas mundur. Ibu Ningsih berbalik menatap Nadia, senyumnya lenyap sama sekali. Tak ada lagi topeng, sini keranjangnya. Nadia mundur selangkah, masih mencengkeram keranjangnya tanpa suara. Ibu Ningsih mengangkat tangannya lalu membentak keras, "Bagas, turun sekarang!" Terdengar langkah kaki Bagas berdebum di tangga. Ia berlari turun, kancing bajunya baru terpasang setengah. "Ada apa, Bu? Kok teriak-teriak kayak kebakaran saja?" "Tahan istrimu, dia mau kabur." Bagas menatap istrinya, sesaat wajahnya pucat sebelum ia melangkah maju dan mencengkeram erat lengan Nadia. "Sini keranjangnya, kasih ke ibu." Nadia menatap lurus mata suaminya. "Lepaskan, aku gak kemana-mana, cuman ke pasar. Lepas. Kasih sini." Bagas membentak keras. Ia merampas keranjang itu dengan kasar dari tangan istrinya. Lap kainnya jatuh ke lantai, dan map hitam itu terekspos jelas di dasar keranjang. Ibu Ningsih mendekat, membuka resleting map. Ia membuka setiap lembar kertas. Satu tangan memegang foto luka, satu lagi memegang mutasi bank. Wajahnya membeku, lalu kerutan di wajahnya merenggang. Kedua, sudut bibirnya terangkat. "Hebat kamu, mantu." Ibu Ningsih bicara perlahan. "Pintar banget perhitunganmu." Ia menoleh ke anaknya. "Bagas, lihat ini. Istrimu mau menuntutmu. Ini ada surat dari klinik segala." Bagas memegang surat keterangan medis itu, tangannya gemetar. Ia menatap istrinya lama sekali. Sudah lama ia tak memandang wajah Nadia selama ini. Kilat amarah menyambar di matanya. "Kurang ajar," geramnya, lalu melangkah maju mengangkat tangan. Nadia memejamkan mata, menunggu tamparan itu mendarat. "Tahan!" Ibu Ningsih mengangkat tangan mencegah anaknya. Bibirnya menyeringai dengan senyum yang belum pernah Nadia lihat. "Jangan main tangan sekarang, kalau tambah luka dia tambah bukti. Ibu punya cara yang lebih bagus." Ia merogoh ponsel di sakunya, menekan sebuah nomor. "Halo Dr. Hendra, ini saya. Saya butuh bantuan cepat. 10 menit lagi kirim mobil ke rumah saya, ada pasien rawat inap." Ibu Ningsih mematikan telepon, duduk di sofa dengan santai, seolah sedang menunggu secangkir teh. "Kamu tahu Dr. Hendra?" Nadia tak menjawab. Ia berdiri dengan lengan yang masih dicengkeram erat oleh Bagas dari belakang. Otaknya berputar cepat. Dr. Hendra, Dr. Hendra. Nama itu pernah ia dengar saat kuliah. Ada seorang dosen psikiatri bernama Hendra. Belakangan dosen itu keluar dan membuka praktik mandiri. Klinik pemulihan jiwa Sentosa di Sentul. Sebuah tempat yang di kalangan medis santer dibicarakan sebagai zona abu-abu, berizin, tapi sering menerima pasien yang tidak sakit. Nadia menyadari kenyataan itu. Darah di nadinya serasa membeku. Ibu mau apa?" Suaranya serak. "Nggak ada apa-apa," jawab Ibu Ningsih santai. "Kamu kan depresi berat gara-gara 3 tahun nggak bisa punya anak. Kamu butuh dirawat kejiwaannya. Dr. Hendra itu kenalan baik, Ibu. Ibu mau kirim kamu ke sana buat istirahat beberapa bulan. Kalau sudah waras baru pulang." "Ibu nggak berhak." "Berhak atau nggak itu tergantung siapa saksinya." Ibu Ningsih berdiri dan tertawa sinis. "Kamu ini menantu keluarga ibu. Suamimu setuju, mertuamu setuju. Dokter spesialis yang mengonfirmasi. Orang gila kayak kamu mau teriak. Teriak kemana coba?" Nadia menoleh pada Bagas. Laki-laki itu menunduk tak berani melihat wajah istrinya, tapi cengkeramannya di lengan Nadia makin kuat hingga tangannya mati rasa. "Mas desis Nadia, mas setuju sama ini, mas biarin aku dikurung di RS jiwa." Bagas tak menjawab. Ibunya yang menjawab untuknya. "Dia setuju, gak usah tanya dia. Kamu mau menuntut anakku, kamu pikir dia masih mau kasihan sama kamu?" Nadia merasakan sesuatu di dadanya hancur berkeping-keping. Tapi ia tak menangis. Ia sudah memutuskan sejak semalam. Tak akan ada lagi setetes air mata yang jatuh di rumah ini. Ia berdiri diam menatap lantai ubin. 20 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Dr. Hendra masuk dengan sebuah koper kecil, diikuti 2 petugas berseragam putih. Ia melirik Nadia sekilas, lalu menunduk tak berani menatap lama. "Bu Ningsih," suaranya pelan, "saya sudah datang." "Sini dokter. Ini loh menantu saya. Dia depresi berat pasca vonis mandul 3 tahun. Dokter bawa dia ke Sentosa untuk rawat inap ya. Nanti saya tanda tangani surat pengajuannya." Dr. Hendra terdiam sesaat menatap sepatunya sendiri lalu bertanya pelan Bu Ningsih. "Ini beneran?" Ibu Ningsih mengerutkan dahi.
Dokter mau nolak. Dokter Hendra buru-buru mendongak dan menggeleng panik. Bukan begitu Bu, saya terima. Ya sudah kerjakan, dia kan pasien. Ngapain berdiri aja di situ? Nadia menatap Hendra dan langsung paham bahwa pria ini takut pada Ibu Ningsih. Ibu mertuanya pasti memegang rahasia gelapnya. Nadia pernah mendengar ayahnya bercerita, di kalangan pengusaha Jakarta, Ningsih punya dokumen lengkap orang-orang yang pernah berutang budi padanya, mulai dari bocoran soal ujian masuk kuliah, izin bisnis bodong, hingga manipulasi rekam medis. Tak ada satupun kertas yang dibuang Ningsih. Hendra mengangguk pada perawatnya. Salah satu mendekati Nadia, membuka koper, mengeluarkan jarum suntik dan botol kecil. Nadia mundur. Saya nggak butuh obat, teriaknya cepat. Saya ikut kalian aja kan, jangan suntik. Dokter Hendra menatapnya lalu mengangguk pada petugas. Tunggu, jangan disuntik dulu kalau dia sukarela. Ibu Ningsih mengerutkan kening. Kenapa dokter malah lembek sama dia? Bu Ningsih, di dalam mobil ada 2 petugas, dia nggak bakal bisa kabur. Jangan disuntik di sini, nanti tetangga lihat malah jadi masalah. Ibu Ningsih berpikir sejenak lalu mengangguk. Ya masuk akal. Bagas menyeret Nadia ke pintu, mencengkeram pergelangan tangannya sangat kuat. Ia berbisik ke telinga istrinya dengan geraham menggertak. Kalau kamu berani teriak, jangan salahkan aku. Paham? Nadia tak menjawab. Ia membiarkan dirinya diseret keluar menuju pagar melewati gerbang besi yang telah dilewatinya ribuan kali dalam 3 tahun terakhir. Di dalam mobil, Ibu Ningsih duduk di sebelah Nadia. Ia mengambil ponsel menantunya ponsel harian Nadia yang disita Bagas saat menyeretnya tadi. Passwordmu apa? Nadia bungkam. Aku tanya passwordnya apa? Ibu nggak berhak. Bagas yang duduk di jok depan membalikkan badan menjambak rambut Nadia dengan keras. Cepat sebut! 1602 1962. Nadia menyebutkannya dengan datar. Itu tanggal lahir ayahnya. Ibu Ningsih membuka ponsel dan mengetik sebuah pesan. Bapak, Nadia sama Mas Bagas sepakat mau liburan ke Bali 2 minggu. Kami butuh waktu berdua. Bapak jangan telepon dulu ya, Nadia mau istirahat tenang. Nadia sayang Bapak. Ia menunjukkan layar itu ke Nadia, tersenyum licik. Bagus nggak Ibu kirim ya? Nadia menatap pesan itu, membayangkan ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu membaca pesan itu dengan lega. Ayahnya mungkin berpikir putrinya sedang bulan madu kedua, menghela napas lalu percaya begitu saja. Ibu Ningsih memencet tombol kirim, lalu mematikan ponsel dan memasukkannya ke tasnya. Ia bersandar, memejamkan mata seolah mau pergi liburan. Mobil melaju keluar dari Jakarta. Nadia menatap keluar jendela. Ia tidak menangis, tidak panik. Matanya hanya memandang keluar, namun lengannya terasa sedikit hangat di bagian ketiak, tempat ia menyembunyikan surat keterangan medis asli ke dalam beranya sebelum ganti baju tadi. Entah kenapa tadi pagi terlintas ide untuk memasukkannya ke sana, dilapisi sweater tipis di luar. Kertas itu menempel di dadanya, ia bisa merasakannya. Klinik pemulihan jiwa Sentosa terletak di daerah terpensil di Sentul, Bogor hampir 1 jam perjalanan. Bangunannya berlantai 3, bercat putih, dikelilingi tembok tinggi dan gerbang besi yang terkunci rapat. Dari luar tampak seperti villa liburan, tapi di dalam sangat berbeda. Saat mobil masuk, Nadia melihat jendela lantai 2 yang berteralis. Ia paham ini bangsa rawat inap tempatnya nanti. Dokter Hendra membawa rombongan ke ruang pendaftaran. Seorang perawat wanita bernama Suster Rini memegang dokumen. Ia tersenyum hormat pada Ibu Ningsih. Bu Ningsih, pasiennya namanya siapa, Bu? Nadia Safira, jawab Ibu Ningsih. Menyebut nama menantunya layaknya barang dagangan, usia 27 tahun. Diagnosis depresi berat dengan gejala delusi. Rawat inap 1 bulan. Nanti saya lihat perkembangannya. Suster Rini mengangguk dan mencatat. Nadia mendengar jelas kata-kata ibu mertuanya seolah mendengarkan orang memaku peti matinya. Tapi ia tak melawan. Ia tahu di tempat ini perkataan pasien sakit jiwa tidak ada harganya. Semakin ia meronta, semakin membuktikan diagnosis itu benar. Ia harus diam. Ia harus bersikap waras sebisa mungkin. Silakan letakkan ponsel, dompet, jam tangan, dan benda logam di sini. Suster ini menyodorkan nampan plastik. Nadia melepas jam tangannya. Ia tak bawa dompet, ponselnya sudah diambil Ibu Ningsih. Ada lagi? Nadia menggeleng. Surat medisnya masih aman di dalam pakaian dalamnya. Mbak ganti baju pasien di ruangan sana, Suster Siva akan bantu. Nadia mengikuti perawat lain ke ruang ganti. Ia bilang ia bisa mengganti bajunya sendiri agar suster keluar. Dengan hati-hati, ia melipat kertas medis itu sekecil mungkin, menyembunyikannya di lapisan paling dalam bra, menempel di kulit, lalu memakai seragam pasien. Saat ia keluar, Ibu Ningsih sudah pergi, Bagas juga pergi. Hanya ada Dokter Hendra yang berdiri dengan tangan di dalam saku jas putihnya. Ia menatap Nadia cukup lama. Ketika tak ada siapapun ia berbisik, saya minta maaf Mbak.
Nadia menatapnya tanpa sepatah kata pun. Saya tidak punya pilihan lain, Dr. Hendra menunduk. Saya benar-benar minta maaf. Lalu pria itu berbalik membuka pintu dan keluar. Suster Rini masuk tersenyum pada Nadia. Mari saya antar ke kamar, di sini enak loh, tenang, Mbak istirahat saja. Nadia mengikuti Suster Rini naik tangga. Ia menghitung setiap anak tangga, mengingat setiap lorong, pintu, posisi tempat sampah, dan lokasi kamera CCTV. Ia pernah jadi mahasiswi kedokteran. Ia tahu setiap rumah sakit, entah itu asli atau kedok, bekerja dengan standar operasi yang sama. Dan ia masih punya mata dan otak yang utuh untuk mengobservasi. Kamar nomor 207 di lantai 2, kamar tunggal. Jendelanya berteralis. Ada satu ranjang, meja kecil, dan kursi. Cermin di kamar mandi terbuat dari logam, bukan kaca. Tidak ada benda tajam. Lampu plafon dipasang menjorok tanpa kabel menggantung. Suster Rini meletakkan segelas air dan sebutir pil di meja. Diminum ya, ini obat penenang dosis ringan biar tidurnya nyenyak. Nadia mengambil pil itu, memasukkannya ke dalam mulut di atas lidahnya lalu minum air, sudah sus. Ia membuka mulutnya untuk menunjukkan pada suster. Suster ini mengangguk. Bagus Mbak istirahat ya, nanti sore ada yang antar makanan. Ia keluar dan mengunci pintu dari luar. Begitu suara langkah suster menjauh, Nadia langsung memuntahkan pil itu. Pilnya masih utuh, belum sempat larut karena disembunyikan di rongga pipi trik yang ia ketahui dari masa kuliah. Ia berdiri menuju ranjang, mengangkat kasur. Di bawahnya ada rangka kayu dan di sela-sela rangka itu ada celah kecil. Ia menyelipkan pil itu ke sana dan menekannya masuk. Setelah itu ia berbaring, memejamkan mata dan mulai menyusun segala observasinya dalam 30 menit terakhir di kepalanya. 7 hari di rumah sakit jiwa itu terasa seperti 7 tahun bagi Nadia. Setiap pagi suster membawakan pil, Nadia memasukkannya, pura-pura minum, membuka mulut, dan setelah suster pergi ia menyembunyikannya di bawah rangka kasur. Setiap malam juga sama. Hingga hari ke-7, di bawah ranjangnya sudah terkumpul segenggam pil penenang utuh. Sebagai mantan mahasiswi kedokteran, ia tahu apa yang akan dilakukannya dengan obat-obat itu. Selama 7 hari, Nadia mengawasi Dr. Hendra. Pria itu berkeliling mengecek pasien setiap 2 hari sekali sekitar jam 5 sore. Bertanya hal standar, bisa tidur, mau makan apa, lalu pergi. Di hari ke-8, saat Suster Rini membereskan kamar, Nadia merintih. Suster, kepalaku pusing banget, boleh minta obat pereda nyeri ke dokter? Biar saya panggilkan dokter ya. Jam 5:30 Dr. Hendra masuk dan duduk di seberang Nadia. Mbak Nadia, ada apa? Kepala saya sakit dok, boleh minta obat pereda nyeri? Boleh, ada demam? Tidak. Coba saya cek nadinya. Hendra memegang pergelangan tangan Nadia. Tepat saat itu, Nadia menatap mata Hendra dalam-dalam. Dokter Hendra, bisiknya sangat pelan. Iya, mau bilang apa? Dokter masuk fakultas kedokteran tahun berapa? Dokter Hendra tersentak. Tangannya yang memegang nadi Nadia berhenti menghitung. Wajahnya seketika memucat. Kamu nanya itu buat apa? Iseng aja dok. Saya dulu mahasiswi kedokteran, saya pernah dengar cerita dosen-dosen soal dokter. Saya cuma penasaran dokter angkatan berapa. Hendra melepaskan tangan Nadia, melirik ke arah pintu yang tertutup. Jangan ngomong sembarangan, bisiknya tegas. Nadia menatap tajam ke mata pria itu. Saya cuma mau bilang satu hal dok. Ibu mertua saya memang pegang kelemahan dokter. Saya tahu dia pegang dokumen tahun 1998 kan? Hendra langsung berdiri, wajahnya seputih kertas. Mulutnya menganga tak bisa berkata-kata. Duduk dok, ucap Nadia tenang. Jangan berdiri, nanti kelihatan kamera CCTV dari kaca pintu. Hendra duduk kembali bagai robot, tubuhnya gemetar. Kamu tahu dari mana? Ayah saya dulu anggota panitia penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran tahun 1998. Bu Ningsih bukan satu-satunya yang pegang dokumen rahasia itu dok. Itu kebohongan besar. Ayah Nadia bukan panitia penerimaan, tapi Hendra tidak tahu itu. Saat seseorang ketakutan, ia akan mempercayai apa saja. Dan Hendra sangat ketakutan. Kamu mau apa? Saya nggak mau apa-apa. Saya cuma mau keluar dari sini. Kalau dokter bantu saya keluar, saya janji saya nggak akan cerita soal dokter ke siapa-siapa. Dokter bakal aman. Hendra menatap Nadia lama sekali. Di matanya campur aduk ketakutan, kelelahan, rasa bersalah, dan secerca kerinduan untuk bebas. Ia telah memikul beban ancaman Ibu Ningsih selama 26 tahun. Mungkin ia sudah menunggu momen ini terjadi. Saya nggak bisa, Hendra menggeleng. Kamu nggak tahu Bu Ningsih itu. Dokter nggak perlu buka pintu buat saya. Dokter cukup tidur yang nyenyak malam ini. Dan saya yang urus sisanya. Kalau besok pagi dokter bangun dan mendapati teko-teh kosong di meja dan kamar 207 ini kosong, itu bukan salah dokter. Dokter cuma kelelahan minum teh lalu tertidur, selesai.
Hendra menunduk, bahunya bergetar. Setelah waktu yang lama, ia mendongak dengan mata berkaca-kaca. Nanti jam 8 malam, saya akan kesini jenguk kamu terakhir kali. Saya akan tinggalkan teko teh saya di mejamu, lalu pergi cuci muka selama 5 menit. Saya selalu cuci muka sebelum masuk ruang kerja. Kamu punya 5 menit. Terima kasih, dokter. Hendra berjalan ke pintu. Sebelum membukanya ia berbisik, Mbak Nadia, saya minta maaf. Ini kedua kalinya saya minta maaf. Mohon ampuni saya. Lalu ia keluar dan pintu terkunci bunyi klik. Nadia menghela napas panjang, melihat jam dinding. Masih ada 2 jam. Pukul 8 malam, Hendra masuk sesuai janji. Ia meletakkan teko tehnya di meja, bertanya basa-basi, lalu melirik Nadia. Saya mau cuci muka dulu, nanti balik lagi ambil tehnya. Ia keluar dan tidak mengunci pintunya. Hendra membiarkan pintu itu tak terkunci. Nadia menghitung mundur 5 detik. Ia melesat ke ranjang, mengambil segenggam pil yang disimpannya selama seminggu, dan memasukkan semuanya ke dalam teko teh itu. Ia mengocoknya pelan, mengaduknya dengan sendok plastik. Ia meletakkan teko itu kembali dan duduk santai di ranjang, pura-pura melihat keluar jendela. 5 menit pas, Hendra kembali. Saya pamit ke ruangan kerja saya. Selamat tidur. Ia mengambil teko tehnya dan pergi. Nadia berbaring dan menunggu. Ia tahu tak lama lagi dokter Hendra akan terlelap. Ia menunggu hingga larut malam agar aman, lalu bangkit dan membuka pintu kamar. Tidak dikunci. Lorong sudah sepi, lampu dimatikan setengah. Nadia menempel ke dinding melangkah tanpa suara. Ia sudah hafal, kamera CCTV di ujung hanya menyorot meja perawat. Titik yang ia lewati buta kamera. Ia sampai di depan ruang kerja dokter Hendra. Pintu sedikit terbuka. Hendra sudah tertidur pulas tersungkur di atas meja. Satu tangannya tergeletak di atas buku catatan, tangannya yang lain terkulai. Di meja ada ponselnya dengan posisi layar terbalik dan sebuah kunci. Nadia masuk, mengambil ponsel Hendra dan menyalakannya. Tidak dikunci. Ia langsung menekan nomor pengacara Reza. Halo Reza. Mas Reza, ini saya, Nadia. Mbak Nadia, Mbak di mana? Saya hubungi seminggu nggak bisa. Saya ke rumah, mertua bilang Mbak ke Bali. Saya nggak di Bali. Saya dikurung di klinik pemulihan jiwa Sentosa di Sentul. Mereka sekap saya. Tolong panggil polisi sekarang. Waktu saya cuma 5-10 menit. Kalau satpam patroli saya ketahuan. Ya Tuhan. Reza menarik napas. Oke, saya lapor polisi sekarang. Mbak aman? Aman. Saya di ruang dokter. Dia sedang tidur. Mas suruh orang datang cepat. Nadia mematikan panggilan, meletakkan ponsel itu di posisinya dan menyelinap keluar, menutup pintu perlahan. Ia kembali ke kamar 207, duduk di ranjang, tangan di atas lutut. Menunggu. Di Jakarta, Reza langsung menelepon polsek terdekat untuk lapor, lalu menghubungi Raka. Halo Mas Reza, jam 1 pagi begini, ada apa darurat? Raka, kamu lagi di restoran? Saya di restoran Rasa Nusantara cabang Sentul, Mas. Bagus. Jarakmu ke klinik jiwa Sentosa cuma 10 menit. Kamu tolong saya. Ada seorang perempuan disekap di sana tanpa izin. Saya sudah lapor polisi, tapi mereka mungkin lambat. Kamu ke sana duluan, lakukan apa saja, rekam video, siaran langsung, ancam mereka. Jangan biarkan mereka menghilangkan bukti. Siap, saya berangkat sekarang. Raka mematikan telepon. Ia bahkan tidak bertanya nama perempuan itu atau kenapa disekap. Raka memacu mobilnya ke gerbang klinik Sentosa pada pukul 01.015 dini hari. Di jalan, ia sempat mengirim pesan ke Reza untuk menanyakan nama korban. Gerbang tertutup rapat, hanya lampu pos jaga yang menyala. Raka turun dan menghampiri satpam. Pak, buka gerbang. Satpam itu mengerutkan dahi. Ada apa jam 1 malam ke sini? Saya keluarga pasien kamar 207. Saya mau jemput istri saya. Nama istri Bapak siapa? Nadia Safira. Raka sengaja berteriak keras. Saya suaminya. Satpam menatapnya sinis lalu menelepon ke dalam lewat interkom. Terdengar jawaban samar. Satpam itu menggeleng. Nama Bapak nggak ada di daftar kunjung. Nggak bisa masuk. Raka mundur selangkah, mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, menyalakan mode rekam video. Ini adalah klinik pemulihan jiwa Sentosa di Sentul, pukul 01.16 pagi. Saya datang menjemput istri saya, Nadia Safira, yang ditahan secara ilegal, tapi satpam melarang saya masuk. Saya minta ketemu direkturnya sekarang. Kalau dalam 5 menit nggak ada yang keluar, saya akan live di media sosial. Saya juga sudah lapor polisi, mereka sedang jalan ke sini. Suaranya yang keras memancing 2 satpam lain keluar.
Di kamar 207, Nadia yang sedang duduk di ranjang langsung melompat ke jendela. Ia menyingkap tirai. Di bawah sana, di bawah lampu gerbang, ada seorang pria mengangkat ponsel sambil berdebat dengan satpam. Nadia memukul kaca jendela kuat-kuat. Raka mendongak menunjuk ke arah jendela kamar 207 dan berseru pada satpam. Itu istri saya. Di atas sana. Dia ketuk-ketuk jendela minta tolong, kalian mau jelaskan apa? Tepat saat itu sirine polisi terdengar dari kejauhan. Tak lama 2 mobil patroli polisi tiba, lampu strobo merah birunya menyapu dinding klinik, gerbang buru-buru dibuka oleh satpam, beberapa petugas kepolisian turun. Kami menerima laporan ada penyekapan warga negara di sini. Kami akan periksa sekarang, tegas sang polisi. Di kamar 207, Nadia mundur dari jendela dan duduk kembali di kasurnya. 10 menit kemudian, pintu kamar dibuka. Seorang polisi masuk lebih dulu diikuti Raka, lalu suster ini yang wajahnya sepucat mayat. Saudari Nadia Safira, tanya polisi. Iya Pak, saya ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Anda sehat? Perlu ambulans? Saya sehat, saya bisa jalan. Nadia berdiri, berjalan melewati polisi dan melewati Raka. Kedua orang yang belum saling kenal itu bertatapan. Raka tinggi tegap, usianya sekitar 30-an, wajahnya biasa saja tapi matanya sangat tenang. Nadia berhenti sejenak dan menunduk hormat. Terima kasih, saya nggak akan lupa kebaikan Anda. Raka hanya mengangguk pelan, tanpa senyum, tanpa bicara. Nadia turun tangga menuju mobil polisi tanpa menoleh ke belakang. Raka masih berdiri di sana melihat mobil itu menjauh dari gerbang klinik Sentosa, barulah ia kembali ke mobilnya dan pulang ke restoran. Di jalan ia melapor pada Reza bahwa korban sudah aman di kantor polisi. Tiba di restoran, Raka duduk menyeduh teh yang sudah dingin, meminumnya seteguk. Bayangan wanita yang memukul jendela tadi masih terbayang di kepalanya. Wanita itu tidak menangis. Raka mengingatnya dengan jelas. Biasanya orang yang baru diselamatkan akan menangis histeris, tapi dia tidak. Di Polsek, Nadia duduk di depan penyidik yang berusia sekitar 40 tahun. Di atas meja ada kertas kosong dan pena. Penyidik menyodorkan segelas air. Silakan minum, Bu. Ceritakan pelan-pelan dari awal. Nadia meminumnya, menarik napas dalam-dalam lalu mulai bercerita. Penyidik mencatat dengan cepat, sesekali bertanya detail. Ibu bilang ada map dokumen, di mana map itu sekarang? Di rumah ibu mertua saya. Dia yang pegang. Tapi saya menyembunyikan satu bukti surat visum asli di dalam pakaian saya. Nadia mengeluarkan kertas medis yang sudah lecek dan agak lembab karena keringat. Tapi stempel merah dan tanda tangan dokternya masih jelas terbaca. Penyidik mengangguk. Bagus. Ada bukti lain. Semuanya ada di map itu, tapi saya juga sudah kirim salinannya ke email pribadi saya, nanti saya cetak dan serahkan. Baik, lanjutkan. Lebih dari 3 jam berlalu. Setelah Nadia selesai bercerita, penyidik meletakkan penanya. Mbak Nadia, saya jujur ya, saya percaya cerita Anda. Tapi untuk menuntut pidana butuh bukti langsung. Pesan selingkuh itu alat bukti untuk sidang cerai, bukan penyekapan. Soal klinik ini, nanti mertua dan dokter akan dipanggil. Saya khawatir mereka sudah punya alibi. Nadia mengangguk. Ia tak berharap banyak. Pukul 8 pagi Ibu Ningsih datang bersama Bagas. Dokter Hendra juga datang dan duduk agak jauh. Begitu masuk, Ibu Ningsih langsung menangis terseduh-seduh mengusap air matanya dengan tisu. Ya ampun Pak Polisi, mana menantu saya? Dia baik-baik saja kan? Ia mendekati Nadia hendak memeluk. Nadia mundur selangkah, diam di situ. Nadia! Ya ampun nak, kenapa kamu kabur dari klinik? Dokter bilang kamu lagi masa pengobatan, kamu kok bikin repot ibu sama Mas Bagas gini? Bu, silakan duduk dan jawab pertanyaan saya, tegas penyidik. Ibu Ningsih duduk masih mengelap air mata. Menantu saya depresi berat, Pak. 3 tahun mandul, dia sering nangis dan bentur-benturin kepala ke tembok. Pernah bawa pisau juga. Saya panik, makanya kirim dia ke klinik kejiwaan. Saya nggak niat jahat, saya sayang banget sama dia. Nadia duduk tenang tanpa membantah. Ia sudah menduga skenario ini. Penyidik beralih ke Dokter Hendra. Dokter, ada surat persetujuan rawat inapnya. Ada Pak. Hendra mengeluarkan setumpuk dokumen. Ini formulir pendaftaran rawat inap yang ditandatangani sendiri oleh Mbak Nadia. Ini diagnosisnya. Semua ditandatangani oleh dia dan keluarga. Nadia menatap formulir itu. Tanda tangannya memang ada di sana tapi bukan ia yang menandatangani. Ada yang memalsukannya, kemiripannya mencapai 90%. Itu bukan tanda tangan saya. Ya Tuhan Nadia, pikiranmu kan lagi gak stabil jadi kamu lupa. Kamu sendiri yang tanda tangan kemarin waktu ibu sama dokter ada di situ. Orang depresi kan memang gampang pelupa, Pak Polisi. Tangis Ibu Ningsih. Penyidik bertanya lagi, klinik Sentosa ada CCTV? Ada Pak, tapi
Semalam sistem CCTV-nya error, sedang kami perbaiki. Ini ada berita acara kerusakannya. Hendra menyodorkan kertas yang ada stempel dan tanggal yang tepat. Penyidik menghela napas, menutup berkasnya dan menatap Nadia. Mbak Nadia, kasus ini akan tetap saya proses, tapi ini cukup rumit. Kami butuh waktu untuk penyelidikan mendalam. Saya mengerti, bisik Nadia pelan. Selama penyelidikan, Anda mau tinggal di rumah sakit, kami akan rujuk ke RSUD. Tidak usah. Saya mau pulang ke rumah ayah saya. Baik, silakan pulang. Nanti kalau butuh keterangan tambahan akan kami panggil. Saat Nadia berdiri dan berjalan keluar, Ibu Ningsih yang masih pura-pura menangis tersenyum sinis. Keduanya bertatapan. Ibu Ningsih tak bicara, tapi tatapannya berkata jelas. Tuh kan, aku yang menang. Nadia tak membalas, ia berbalik dan keluar dari polsek. Di luar polsek, Pak Dharma sudah berdiri menunggu sejak jam 6 pagi. Reza menelponnya tengah malam. Saking kagetnya, pria tua itu tak bisa bicara, hanya duduk diam memegang telepon sampai jam 5 pagi lalu, naik taksi online jauh-jauh ke Bogor. Nadia melihat ayahnya. Pak Dharma tampak lebih kurus, matanya cekung. Melihat putrinya, tangannya terkulai dan bahunya bergetar. Bapak, Pak Dharma langsung memeluk putrinya kaku. Baru kali ini seumur hidup Nadia melihat ayahnya menangis. Saat istrinya meninggal 20 tahun lalu, ia tak menangis di depan Nadia. Saat melepaskan Nadia menikah, ia juga tak menangis. Hari ini di depan kantor polisi, pria tua itu menangis sejadi-jadinya. Maafin Bapak nak, suaranya serak. Bapak pikir setiap kali kamu cerita soal mertuamu, kamu bahagia-bahagia saja. Bapak membiarkan kamu tersiksa seperti ini. Maafin Bapak. Nadia meremas baju ayahnya dan menangis pecah. Bukan menangis karena sakit, melainkan karena akhirnya ia diizinkan menangis. Akhirnya ada bahu tempatnya bersandar. Seseorang yang memeluknya tanpa bertanya apa kesalahannya. Ia menangis terseduh bak anak kecil yang tersesat. Dalam perjalanan pulang di taksi, Pak Dharma tidak menanyakan sepatah kata pun soal 8 hari terakhir. Ia hanya terus menggenggam tangan putrinya erat-erat. Suara engsel pagar besi berderit saat Pak Dharma mendorongnya. Di halaman depan, Nenek Aminah sedang duduk memetik sayur kangkung. Ia mendongak, tersenyum giginya yang ompong. Loh, udah pulang Tondok, liburan di Balinya seru? Nadia mematung. Ia menatap ayahnya, Pak Dharma menggeleng pelan. Nadia mengerti ia menelan ludah dan memaksakan senyum. Seru Nek, nenek lagi metik sayur ini. Nanti nenek masakkan sayur sama daging. Sana cuci muka dulu, nenek pikir baru 2 minggu lagi pulangnya. Iya Nek, Mas Bagas ada kerjaan mendadak jadi aku pulang duluan. Oh, gitu. Nenek Aminah mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Nadia membungkuk mencium pucuk rambut putih neneknya, lalu masuk ke rumah. Kamarnya masih sama, meja belajar saat kuliah, rak buku dan selimut merah muda kesayangannya masih di sana. Di dinding, ijazah kedokterannya masih menggantung tak tersentuh selama 3 tahun. Ia duduk di kasur, memeluk gulingnya, ia tak menangis lagi, hanya menghirup dalam-dalam aroma rumah yang ia rindukan. Sebulan kemudian gugatan cerai Nadia didaftarkan oleh Reza ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berkasnya lengkap, bukti selingkuh, bukti KDRT, surat visum, foto memar. Bagas tak punya celah untuk mengelak. Pada sidang mediasi pertama, Bagas datang bersama ibunya. Ibu Ningsih duduk di lorong pengadilan masih dengan dramatisme menangisnya. Bagas masuk, duduk di depan istrinya. Wajahnya kurus, matanya berkantung hitam. Nat, ayo kita pertahankan rumah tangga ini. Jangan cerai, aku janji bakal berubah. Nadia menatap suaminya lama sekali tanpa berucap sepatah kata pun. Ia membiarkan Bagas menunduk malu. Aku gak mau bicara apa-apa lagi sama kamu. 2 bulan berselang, hakim mengetuk palu cerai. Harta Gonogini sangat sedikit karena Nadia tak bekerja. Nadia hanya menerima bagian kecil. Ia tak menuntut banyak, ia hanya ingin keluar dari neraka itu membawa secari kertas bermaterai. Saat memegang akta cerainya, Nadia tak merasa sedih atau gembira. Ia hanya melipatnya dan pulang. Adapun laporan penyekapan di Sentosa, sesuai prediksi polisi, kasusnya mengendap karena sulitnya pembuktian. Nadia juga tak ingin memaksakan diri. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, kebebasan. 2 bulan setelah resmi menjanda, Nadia mulai mencari pekerjaan. Minggu pertama tak ada panggilan. Minggu kedua, 2 rumah sakit memanggilnya wawancara. Wawancaranya sukses. HRD tersenyum berjanji akan menghubungi lagi, tapi nihil. Di rumah sakit ketiga, kepala HRD yang tadinya sangat ramah tiba-tiba berubah dingin setelah keluar dari ruang rapat. Sang HRD mengantarnya ke pintu dan berbisik pelan. Mbak Nadia, atasan saya baru saja dapat telepon. Katanya Anda punya masalah kejiwaan dan sedang masa pemulihan. Kami nggak bisa terima Anda, mohon maaf. Nadia terdiam. Ia mengangguk tak membantah.
Terima kasih sudah jujur, Bu. Saya mengerti. Nadia pulang sambil berpikir. Ibu Ningsih, pasti Ibu Ningsih. Relasi wanita tua itu di kalangan pebisnis dan rumah sakit masih kuat. Ia pasti menelepon setiap HRD dan membisikkan racun. Perempuan itu baru keluar dari RS Jiwa. Praktis, tak ada yang berani menerimanya. Nadia duduk diam sepanjang sore, Nenek Amina datang duduk di sebelahnya. Kamu kenapa, Nduk? Nggak apa-apa, Nek, cuma capek. Neneknya sudah tua, mata dan telinganya mulai rabun. Tapi ia tidak pikun, cerita sama nenek. Nadia akhirnya menceritakan semuanya. Nenek menepuk punggung Nadia dengan lembut. Nenek ini sudah hidup hampir seabad, Nduk. Nenek sudah lihat banyak orang jahat. Tapi nenek juga lihat, orang yang menabur kejahatan gak bakal hidup tenang. Apa yang ditanam itu yang dituai. Kamu tetaplah hidup jujur. Kalau jalan orang gak usah diserobot. Tapi jalanmu sendiri orang juga gak akan bisa menutupnya selamanya. Nadia membenamkan wajahnya ke bahu sang nenek. Sebulan kemudian, karena diblokir dari RS, Nadia beralih melamar ke sekolah-sekolah. Akhirnya ada yang menerimanya TK Mutiara, sebuah TK swasta kecil di kawasan Tebet. Kepala sekolahnya, seorang wanita usia 40 lulusan PAUD asli Padang, menatap ijazah Nadia. Mbak Nadia, pendidikanmu tinggi banget, tapi saya cuma bisa kasih gaji 4.500 sebulan. Coba pikir-pikir dulu. Saya terima, Bu, jawab Nadia seketika. Saya butuh bekerja. Gaji segitu sudah cukup buat saya sekarang. Kepala sekolah itu kaget, namun menjabat tangan Nadia. Seminggu kemudian, Nadia mulai bekerja. Tugasnya sederhana, menyusun menu gizi seimbang untuk 200 anak TK, pergi ke pasar setiap pagi untuk memilih bahan segar, mengawasi dapur, dan memberi konsultasi gizi pada orang tua anak yang susah makan. Jam 6 pagi bangun, naik motor ke pasar tradisional membeli daging, sayur, ikan. Jam 8 menyerahkan bahan ke dapur TK, jam 9 menyusun menu, jam 5 sore pulang. Suatu pagi, Nadia pergi ke pasar lebih awal karena ada pesanan makan khusus untuk acara perayaan sekolah. Ia sedang menunduk sibuk memilih ikan nila yang segar, tiba-tiba suara pria menyapanya. Mbak Nadia. Nadia mendongak, Mas Raka. Kita ketemu di Bogor malam itu. Iya, saya ingat. Keduanya berdiri di tengah kebisingan pasar. Raka memegang catatan belanjaan, sepertinya sedang mensurvei bahan untuk restorannya. Ia tampak sedikit canggung. Mbak sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas Raka cari bahan buat keluarga? Buat restoran saya. Kalau Mbak, buat TK tempat saya kerja. Raka terdiam sebentar, menunduk lalu mendongak menatapnya. Mbak, kalau ada waktu saya mau traktir kopi. Ada kerjaan yang mau saya tawarkan. Nadia ragu, tapi akhirnya menjawab, boleh. Saya selesai jam 8. Mas nunggu di mana? Di warkop Lasik, ujung pasar sana. Nadia menyusul ke warkop itu. Raka sudah memesan kopi hitam tanpa gula. Mbak Nadia mau minum apa? Kopi hitam juga tanpa gula. Nadia duduk. Raka menyesap kopinya lalu bicara. Mbak Nadia, saya mengelola jaringan restoran rasa Nusantara. Ada 3 cabang di Sentul, di Kemang, dan yang baru buka bulan lalu di Menteng. Kami fokus ke makanan tradisional Nusantara, sop buntut, soto Betawi, sate Marangi, rawon. Masalahnya begini, koki saya jago, tapi saya nggak punya ahli gizi untuk menstandarisasi menu. Banyak tamu saya usianya tua, ada yang diabetes, darah tinggi. Saya mau bikin menu tradisional tapi rendah garam, rendah lemak hewani, dan perbanyak serat tanpa mengubah cita rasa aslinya. Saya butuh ahli gizi yang paham makanan lokal. Saya sudah cari tapi belum nemu yang pas. Kenapa Mas Raka nawarin ke saya? Karena Mbak sarjana kedokteran, orang asli sini, dan Raka ragu sejenak. Karena saya sudah nyobain sop buntut racikan rahasia nenek, Mbak. Nadia terkejut. Mas makan di rumahku. Minggu lalu Mas Reza ngajak saya ada urusan, pas lewat daerah rumah Mbak mampir sebentar. Pas jam makan siang, tapi Mbak lagi kerja. Nenek Mbak nyuruh kami makan sop buntut buatannya. Beliau meracik bumbunya sendiri. Baru makan setengah mangkuk saya tahu saya harus belajar resep itu. Kata Mas Reza, kalau mau belajar resep nenek harus izin cucunya. Nadia menunduk, menatap cangkir kopinya. Gajinya berapa Mas? 15 juta sebulan, ada asuransi dan bonus persentase kalau menu sehat itu naikin omset. Masa percobaan setahun, habis tahun kalau Mbak mau resign silakan. Kalau mau lanjut, kita kontrak panjang. Gaji itu 3 kali lipat dari gajinya di TK. Nadia mendongak. Mas nawarin ini karena kasihan sama saya? Raka menggeleng tegas. Ia menatap mata Nadia lurus-lurus. Enggak, saya bahkan udah lupa sama kejadian malam itu. Sampai saya makan masakan nenek Mbak minggu lalu. Saya butuh ahlinya. Nadia menatap pria itu. Raka tidak pintar berbasa-basi. Jadi Nadia percaya.
Ia pernah hidup 3 tahun bersama pria yang pandai merangkai kata manis di depan orang, tapi hatinya busuk. Kini, antara kata-kata manis dan kejujuran, Nadia lebih menghargai kejujuran. Beri saya waktu seminggu untuk berpikir, minggu depan saya kasih jawaban. Raka mengangguk, meletakkan kartu namanya di meja, dan pergi. Setelah Nadia keluar dari warkop, ibu pemilik warkop menghampiri Raka. Itu siapa nak Raka? Bisa bantu kamu? Raka menghabiskan sisa kopinya. Belum tahu bu, dia masih mikir. Ibu tahu dia siapa? Bekas menantunya keluarga Kusuma Pangan kan, pernah baca beritanya dulu. Iya, bu. Raka duduk sebentar merenung. Tiba-tiba ia teringat mendiang kekasihnya, Tari. 3 tahun lalu, Tari adalah koki muda yang membuat nasi kuning terenak yang pernah Raka makan. Mereka pacaran dan hampir menikah. Sampai suatu hari Tari kecelakaan motor ditabrak truk di Jalan Gatot Subroto. Dokter menggelengkan kepala. Setelah pemakaman Tari, Raka menjual apartemennya, pindah ke Sentul, membuka restoran pertama, Rasa Nusantara. Sejak itu Raka tidak pernah jatuh cinta lagi, tidak tertarik pada siapapun, bahkan mati rasa pada makanan. Makan hanya untuk bertahan hidup. Sampai saat ia makan sop buntut nenek Aminah, perasaan itu kembali. Rasa yang dulu diceritakan Tari padanya. Seminggu kemudian, Nadia menerima tawaran Raka. Bekerja di restoran Rasa Nusantara berjalan sangat lancar. Bosnya perhatian, rekan kerjanya ramah. Hidup Nadia berubah 180 derajat, jauh lebih cerah dan bahagia. Sementara itu, berita buruk mulai menimpa PT Kusuma Pangan. Tuntutan hukum pertama mengenai malpraktik gizi mencuat, netizen memviralkannya. Omset penjualan produk keluarga Kusuma anjlok 40%. 2 jaringan supermarket besar berhenti menyetok barang mereka dan klien terbesar mereka pindah ke kompetitor. Ibu Ningsih panik. Ia meminjam 50 miliar dari bank untuk membangun pabrik pemisah jalur produksi dan menyewa agensi PR untuk memulihkan citra. Sialnya, pasar sedang lesu, daya beli masyarakat menurun. Pabrik baru mangkrak, bunga pinjaman 8% mencekik. Arus kas minus di bulan keempat berujung penunggakan gaji 300 karyawan. Ibu Ningsih terpaksa menjual 2 mobil mewahnya, menggadaikan villa mewahnya di kawasan Pondok Indah, lalu menjual sisa saham pribadinya. Di bulan ke-6, petaka yang lebih besar datang. Klinik pemulihan jiwa Sentosa digugat oleh keluarga seorang pemuda 26 tahun. Anak pensiunan pejabat yang dikurung di sana 6 bulan hingga hilang ingatan karena overdosis obat penenang. Berita meledak. Polisi mengusut tuntas rekam medis 3 tahun terakhir. Berkas Nadia ikut terseret. Takut dipenjara seumur hidup, Dr. Hendra membongkar semuanya. Ia membeberkan skandal suap ujian masuk kedokteran tahun 1998 dan rekayasa rawat inap Nadia yang diotaki Ibu Ningsih. Media cetak dan online ramai dengan berita utama. Pengusaha wanita Jakarta suap dokter RS Jiwa untuk kurung menantu. Kredit macet, pihak bank menyita aset Kusuma Pangan. Mitra bisnis kabur. Tak lama setelahnya, PT Kusuma Pangan resmi mengajukan pilot ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 3 bulan kemudian, pilot itu disahkan. Di pengadilan pidana, klinik Sentosa dicabut izinnya. Dr. Hendra divonis 3 tahun penjara masa percobaan dan dicabut izin praktiknya 5 tahun. Ibu Ningsih yang sudah tua dan sakit-sakitan divonis 2 tahun penjara masa percobaan atas penculikan dan pemalsuan dokumen, serta berstatus tahanan kota. Villa utamanya di Kemang dilelang. Setelah melunasi bank dan gaji karyawan, harta keluarga itu hanya tersisa 400 juta. Cukup untuk menyewa sebuah apartemen tua dan sempit di pinggiran Ciledug. Bagas? Ia dan selingkuhannya, Siska, mengontrak kos-kosan petak. Suatu hari, seperti biasa, Nadia bekerja di cabang restoran Menteng. Chef Budi, si koki utama, mengerutkan dahi di depan 2 mangkuk kuah soto. Nat, tolong cobain. Aku udah racik kaldu soto Betawi pakai resep biasa, ukurannya sama tapi kok rasanya hambar. Lidahku lagi bermasalah apa ya? Nadia mencicipi mangkuk pertama, iya hambar. Tadi chef kasih garam dan kaldu berapa takaran? 12 sendok takar, tepat sesuai resep. Ini merek kaldunya. Nadia melihat merek kaldu ayam di meja. Ini bukan merek yang biasa dipakai kan, Chef? Iya, merek lama habis. Merek ini kandungan natriumnya lebih rendah 3%. Jadi 12 sendok merek lama itu setara dengan 13,5 sendok merek ini. Chef Budi menepuk jidatnya lega, astaga, pantesan, untung ada kamu Nat, nanti aku atur ulang ya. Nadia dengan teliti mencatat penyesuaian takaran tersebut di bukunya untuk disebarkan ke seluruh cabang. Itulah tugas utamanya. Dalam 3 bulan, omset restoran Rasa Nusantara melesat naik 18%. Banyak pelanggan lama kembali dan tamu baru penderita diabetes hipertensi yang tadinya takut makan restoran kini menjadi pelanggan setia.
Raka tidak pernah memuji Nadia terang-terangan di depan karyawan, tapi setiap akhir bulan gajinya selalu ditransfer tepat waktu beserta bonus omset yang dihitung adil hingga rupiah terakhir. Suatu malam Raka masih di ruang kerjanya di lantai 2 cabang Menteng. Ia memanggil Nadia. Nat, kita bahas menu musim panas sebentar. Aku mau tambahkan rawon dan soto tangkar. Coba cek gizinya. Rawon biasanya berlemak, soto tangkar juga jeroannya tinggi kolesterol. Nadia membaca draft menu itu mencatat beberapa alternatif pengganti lemak dengan kaldu rempah bening. Saya akan ajukan perubahannya besok ke Chef Budi. Ada lagi, Mas? Raka diam sejenak memutar-mutar bolpennya. Nat mau nanya hal pribadi sedikit. Malam itu waktu di Sentul. Kamu takut? Ini pertama kalinya Raka bertanya tentang malam itu sejak 3 bulan bekerja bersama. Nadia meletakkan pulpennya. Takut, Mas. Saya manusia biasa. Tapi saya tahu kalau saya panik, saya nggak akan pernah bisa keluar hidup-hidup dari sana. Raka mengangguk pelan. Dulu saya punya pacar namanya Tari. Dia kecelakaan 3 tahun lalu dan meninggal. Nadia menatapnya lembut. Saya tahu, Mas. Nggak sengaja ngobrol sama Bu Warkop waktu itu. Mas buka restoran ini karena Mbak Tari kan? Dulu iya. Tapi sejak bulan ketiga kamu kerja di sini, alasan saya buka restoran ini bukan cuma demi Tari lagi. Raka menatap Nadia lekat-lekat. Pria kaku ini tidak berlutut membawa cincin. Ia hanya menghela napas. Saya nggak mau buru-buru, saya cuma mau bilang kalau kamu sudah siap membuka hati, saya selalu ada di sini. Nadia tertegun, mengingat semua yang terjadi. Hari di mana ia menghitung memarnya, hari di mana ayahnya menangis, dan hari ia memulai hidup baru. Usianya sudah 29 tahun. Mas, Nadia tersenyum tipis, kasih saya waktu 6 bulan lagi. Setengah tahun lagi, Mas, tanya pertanyaan ini lagi ke saya. Raka mengangguk lega, saya tunggu. Di belahan kota lain, di sebuah kosan petak sempit. Bayi Siska menangis memecah telinga. Bagas berbaring di kasur tipis, menutup matanya dengan lengan. Mas, tolong gendong anakmu sebentar napa? Siska membentak. Kamu kan ibunya, gendong aja sendiri. Biarin aku tidur 5 menit lagi. Aku dari subuh narik taksi online. Narik mulu alasannya. Narik apaan bulan lalu setor cuma 5 juta, bulan ini cuma 3,5 juta. Duitnya lari kemana? Ke pelacur. Bagas melompat duduk, matanya merah kurang tidur. Dari awal anak ini lahir mulutmu kasar terus. Kamu pikir aku gak capek? Aku yang lebih capek. Emakmu janjiin aku status istri sah rumah mewah. Sekarang mana? Cuma kosan kumuh begini. Ibuku udah bangkrut, rumah udah dilelang. Terus aku harus gimana? Bagas bangkit mengambil jaket ojolnya dan kunci motornya membanting pintu keluar, meninggalkan Siska yang menangis memeluk bayinya. Seminggu kemudian, Bagas pulang jam 1 dini hari. Siska sedang mandi. Ponsel Siska tergeletak di kasur. Belakangan ini Bagas curiga karena Siska sering senyum-senyum lihat ponsel dan menguncinya kalau Bagas mendekat. Karena penasaran, Bagas membuka ponsel yang tak dikunci itu. Ada pesan WA dari kontak bernama Pak Surya. Minggu depan aku jemput kalian makan ya, kangen banget sama anakku. Bagas membeku. Anakku, anak siapa? Ia men-scroll riwayat chat itu. Hidungnya persis aku banget ya sis. SST jangan kenceng-kenceng Mas, nanti si Bagas curiga. Biarin aja si miskin itu ngira ini anaknya lumayan buat numpang hidup sementara sebelum urusan cerai Mas Surya selesai. Bagas menjatuhkan ponsel itu ke kasur. Tangannya gemetar. Ada foto Pak Surya menggendong bayi itu. Dan seketika Bagas sadar, hidung dan dagu bayi itu memang bukan mirip dirinya. Siska keluar dari kamar mandi melihat Bagas memegang ponselnya. Wajahnya pucat pasi. Mas, Pak Surya itu siapa? Suara Bagas bergetar menahan murka. Itu mantan bosku. Ini anak siapa? Bentaknya. Jawab. Siska merosot ke lantai menangis. Aku juga gak tahu Mas. Bagas memandang jijik wanita itu. Ia berbalik dan melangkah keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia melajukan motornya tanpa tujuan hingga subuh, lalu mampir ke sebuah warung tenda pecel lele yang baru mau tutup. Memesan botol bir berturut-turut hingga teler. Ia ke fighting high. Fighting high karirnya, kehilangan karirnya, dan kini anak yang ia besarkan dengan kerja keras menarik taksi online pun ternyata anak hasil perselingkuhan orang lain. 3 hari kemudian, Bagas yang kini beralih menyetir taksi online mobil Gocar mendapat pesanan dari kawasan Menteng menuju Jalan Sudirman. Ia menunggu di titik jemput. Seorang pria dan wanita masuk ke kursi belakang. Makasih ya Pak, suara lembut wanita itu membuat Bagas tersentak. Ia melirik kaca spion. Nadia! Nadia duduk bersama pria rapi di sebelahnya.
Raka, Mas Raka, tolong ambil tas saya yang ketinggalan di meja kasir sebentar. Raka keluar. Bagas mencengkeram setir mobil kuat-kuat. Nadia di kursi belakang sibuk membalas pesan di ponselnya lalu tersenyum. Sama sekali tak menyadari sopir bertopi dan bermasker di depannya adalah mantan suaminya. Kulit Nadia kini cerah. Tak ada memar sedikit pun. Ia terlihat sangat bahagia. Sepanjang jalan ke Sudirman, Bagas diam membisu mendengarkan obrolan hangat mantan istrinya dengan Raka. Saat tiba, Raka membayar tunai dan melebihkan uang kembalian. Ambil saja kembaliannya, Pak. Makasih, Pak. Bagas menatap mereka berjalan masuk ke kafe. Dulu ia juga pernah memegang tangan Nadia seperti itu. Kini ia hanya sopir taksi online yang hancur berantakan. Dendam dan amarah membuat Bagas gelap mata. Beberapa hari berturut-turut ia nongkrong di seberang restoran Rasa Nusantara cabang Menteng mengintai Nadia. Ia bahkan pernah masuk dan memesan soto hanya duduk mengawasi sampai Nadia mengusirnya. Pergi dari sini, Mas. Atau aku panggil satpam. Puncaknya, suatu malam Bagas menerobos masuk dalam keadaan mabuk berat. Nadia, sini kamu! Teriaknya sambil menggebrak meja tamu. Ia menjambak rambut Nadia, berusaha menyeretnya keluar. Kamu tetap istriku, kamu nggak bisa lari. Chef Budi dan Raka yang ada di lokasi langsung menghajarnya. Satpam dan tamu restoran ikut membantu meringkus Bagas sampai polisi datang. Di Polsek Kemang, Raka dan pengacara Reza mendampingi Nadia. Ibu Ningsih datang menjemput Bagas yang ditahan 24 jam. Wanita tua itu yang kini memakai baju lusuh mendelik menatap Nadia di lobi kantor polisi. Tunggu pembalasanku. Nadia! Ancamnya pelan. Nadia menatap mata mantan ibu mertuanya tanpa rasa takut sedikit pun. Silakan coba aja, Bu. Bagas hanya didenda 3 juta atas pasal perbuatan tidak menyenangkan, namun dikenakan perintah penahanan jarak restraining order 50 meter dari Nadia. Beberapa minggu kemudian, Bagas yang kelelahan dan putus asa datang mengintip pagar rumah Nenek Aminah memohon maaf pada Nadia. Maafkan aku, Nat. Ibu sudah bangkrut, hidupku hancur. Aku sadar aku salah. Nadia menatapnya dingin, simpan maafmu, Mas. Waktu 8 hari di rumah sakit jiwa dan masa mudaku yang hancur gak bisa dibayar pakai kata maaf. Nadia lalu menutup pagar besi itu. 6 bulan persis setelah janji mereka, Raka datang ke rumah Pak Dharma. Ia mengajak Nadia jalan-jalan di malam hari. Di depan sebuah kedai kopi, ia mengeluarkan kotak kecil berisi cincin emas polos. Waktu 6 bulan sudah lewat, kamu sudah siap? Nadia tersenyum manis, aku siap, Mas. 4 bulan kemudian, mereka menikah dalam perayaan sederhana di rumah Pak Dharma. Tidak mewah, tapi penuh tawa dan air mata bahagia. Jaga anak Bapak, Nak Raka. Jangan sampai ada memar lagi di tangannya, pesan Pak Dharma. Siapa? Jawab Raka, mantap. Waktu berlalu cepat, sudah 2 tahun Nadia dan Raka menikah. Suatu hari Nadia mengantar Nenek Aminah check up ke RSUD karena nenek mengeluh pegal-pegal. Saat mengambil nomor antrean, mata Nadia tak sengaja menangkap sosok wanita tua krempeng yang duduk sendirian di kursi tunggu poliklinik penyakit dalam. Itu Ibu Ningsih. Melihat Nadia, Ibu Ningsih menyeringai dan mendekat. Oh, mantan menantuku. Masih belum hamil juga sama suami barumu, 3 tahun di rumahku mandul, sekarang mandul lagi ya. Hati-hati diceraikan lagi. Nadia menghalangi neneknya dari Ibu Ningsih. Jaga mulut Anda. Saya kesini nganter nenek. Anda sendiri ngapain sendirian kemari? Sakit apa? Urus saja penyakit Anda sendiri sebelum mengurusi rahim orang lain. Ibu Ningsih pucat. Kamu kurang ajar ya. Aku kesini cuma periksa biasa. Masa? Kalau orang kaya kan periksanya di Mount Elizabeth Singapura, bukan ngantre jam 5 pagi pakai BPJS di RSUD, balas Nadia telak, menunjuk buku antrean BPJS di tangan Ningsih. Ibu Ningsih gemetar menahan marah, namun tak bisa membalas, ia pun melengos pergi. Di ruang dokter, Ibu Ningsih menerima vonis yang menghancurkan dunianya. Bu Ningsih dari hasil lab, ibu terkena kanker hati stadium 3, harus segera kemoterapi. Sekali kemo obatnya 20 juta, total 6 kali bisa habis 120 juta yang tidak dicover penuh oleh BPJS. Dunia Ibu Ningsih runtuh, ia menelepon Bagas meminta bantuan. Bagas, ibu kena kanker, tolong jual mobilmu untuk biaya kemo. Di seberang sana, Bagas mendengus putus asa. Bu, kalau mobilku jual, aku mau kerja pakai apa? Aku bisa mati kelaparan. Bagas menolak dan menutup telepon. Ibu Ningsih mencoba menelepon teman-teman sosialitanya dulu, Bu Ratna, Bu Susi. Tapi nomornya diblokir atau mereka beralasan sedang di luar negeri dan tak punya uang. 6 bulan kemudian, karena kehabisan biaya, Ibu Ningsih dipulangkan paksa dari rumah sakit. Ia terbaring sendirian di apartemen kumuhnya di Ciledug. Suatu malam perutnya sakit luar biasa. Ia menelepon Bagas, namun putranya itu sedang narik di daerah Jakarta Utara dan menolak pulang. Besok pagi aja, Bu, aku jauh.
Sambil menahan sakit yang merobek isi perutnya, Ibu Ningsih merangkak mengambil ponsel dan menelepon ambulans 118 sendiri. Sayangnya, takdir berkata lain. 2 minggu dirawat seadanya, Ibu Ningsih meninggal dunia. Bagas datang mengambil jenazah ibunya di kamar mayat. Tak ada tangisan, tak ada pelayat elit, tak ada karangan bunga raksasa. Hanya pemakaman sepi yang diiringi rintik hujan. Para pendengar yang budiman, kebahagiaan akhirnya kembali pada Nadia, wanita yang di tengah jurang penderitaan masih mampu melawan dan membebaskan dirinya demi masa depan yang lebih baik. Akhir bahagia ini tidak berlaku bagi sang mantan ibu mertua. Segala kelicikan dan kekejamannya merampas kebebasan menantu demi membela putranya yang selingkuh dan kasar dibayar lunas dengan kematian yang tragis, miskin, dan sangat kesepian. Hukum tabur tuai karma mungkin tidak datang seketika, namun ia tak pernah salah alamat, bukan? Silakan bagikan pendapat kalian tentang kisah ini di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita menarik hari ini bersama Ayu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.